Halo, perkenalkan nama saya Tasya Prida Marbun dengan NIM 11S23042 dari Prodi 1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai praktikum PBO yang ke-8 yaitu dengan judul Java Swing. Di sini saya akan menunjukkan secara singkat laporan saya sebagai bukti kalau saya sudah melakukan atau mengerjakan semua kriteria-kriteria yaitu 8 kriteria ini yang ada pada modulnya. Nah, kita yang ke-8. Kemudian saya akan lanjut saja langsung ke Redmi-nya. Nah, jadi dalam dalam aplikasi ini diminta 16 aturan dalam melakukan pendemoan videonya itu. Jadi ada 18. Yang pertama itu adalah menjalankan aplikasi melalui kelas app. Jadi kalau kita ingin memerankan suatu aplikasi dari NetBeans tapi dengan main class yang berbeda, kita bisa mencari dari sini, default tekan ke default config, kemudian customize. Di sini akan ada main class-nya. Jadi misalnya kita ingin mencari dari main class lain, kita bisa menekan browse, lalu akan ditunjukkan main class yang ada. Di sini kita diminta untuk merankannya melalui main class si app-nya. Oke. Kemudian akan kita runkan. Nah, ini setelah dirun, lanjut kepada nomor 2 itu menjalankan tambah data, eh, menjalankan tambah data hmm, tanpa mengisi to do. Ini contohnya. Langsung kita tambah datanya. Nah, kalau kita buat tambah data tanpa mengisi to do, di situ do-nya akan mengeluarkan hasil seperti data to do tidak boleh kosong. Oke. Kemudian yang ketiga itu melakukan tambah data dengan data to do kecil dari 6 karakter. Contohnya karakternya itu lebih kecil dari 6. Contohnya makan. Nah, maka akan mengeluarkan hasil seperti panjang karakter to do minimal 6. Karena pada kodenya sudah dibuat kalau minimal si karakter yang bisa ditambahkan ke dalam situ dulu itu adalah 6. Maka ketika kita memasukkannya kurang dari 6 akan menghasilkan output seperti ini. Kemudian yang ketiga itu melakukan tambah data dengan data to do kecil dari 6 karakter. Udah tadi, berikutnya keempat itu melakukan tambah data data baru dengan data to do yang valid sebanyak 5 data. Contohnya makan ayam. Kemudian yang kedua belajar PBO. Kemudian lagi belajar alga, belajar jargon, kemudian latihan nari. Nah, sudah ada 5 data yang kita tambahkan secara valid. Berlanjut yaitu melakukan tambah data dengan data to do yang telah tersedia pada tabel. Yang kelima itu adalah melakukan tambah data dengan data to do yang telah tersedia pada tabel. Jadi contohnya ketika kita menekan satu, makan ayam, kita tambah data lagi, maka akan menghasilkan keluaran seperti ini, data itu sudah tersedia. Jadi datanya itu tidak akan duplikat karena tadi kan sudah kita buat sebelumnya daftar to-do list yaitu makan ayam. Ketika kita menekan pada tabel juga yang memasukkan makan ayam, maka akan mengeluarkan data to-do sudah tersedia. Contohnya juga ketika kita masukkan tanpa dari tabel, contohnya latihan menari. Kita tambah data, menghasilkan juga data tujuan yang sudah tersedia. Jadi nanti tidak akan itu menghindari supaya tidak adanya data yang duplikat. Kemudian yang keenam itu mengubah data dengan tidak memilih dengan data, eh, mengubah data dengan tidak memilih data to pada tabel. Nah, contohnya itu mengubah data yang keenam itu mengubah data dengan tidak mengubah data dengan tidak memilih data to pada tabel.
Contohnya, kita tidak memilih pada tabel, tapi langsung kita buat dari sini. Latihan menarik, kita ubah data. Jadi, karena kita buat latihan menarik, tapi hanya latihan menarik saja, tidak ada tambahan lainnya, maka akan mengeluarkan data to do sudah tersedia. Jadi nanti itu akan menghindari eh, adanya duplikat. Kemudian yang ketujuh mengubah data to do dengan data kosong. Contohnya, eh, kita tidak membuat to do apapun, to do kosong, lalu kita ingin mengubah sesuatu data, maka akan menghasilkan hasil seperti ini. Data itu tidak boleh kosong. Jadi harus ada data yang harus kita cari, tidak boleh kosong. Oke. Kemudian berikutnya itu eh, mengubah data to do dengan panjang karakter kurang dari 6. Contohnya, kita ingin mengubah si belajar PBO, tapi kita hanya membuat bel, tapi kita hanya membuat bel keywordnya. Maka ini kita ubah data. Maka akan menghasilkan output per panjang karakter to do minimal 6. Jadi kalau kita ingin mengubah to do-nya, minimal panjang karakternya itu harus 6. Kemudian yang berikutnya, mengubah data to do dengan data yang telah tersedia pada tabel. Contohnya kita tekan latihan menarik. Kemudian kita buat latihan menarik Batak. Kita yang mengubahnya menjadi latihan menarik Batak. Nah, otomatis nanti si tabel pada si tuduhnya akan diperbaiki secara otomatis, yaitu akan berubah menjadi latihan menarik Batak. Kemudian yang ke-11 itu, yang ke-10 itu mengubah data tuduh dengan data yang valid. Contohnya, kita buat belajar. Nah, kalau kita buat belajar alfa sebenarnya kan sama dengan si tabelnya. Tapi kalau kita hanya mencarinya dari sini, itu tidak bisa. Kalau kita buat pun asik, eh, itu juga tidak bisa. Jadi di sini kita harus memilihnya dulu dari si tabel. Maka bisa diubah. Nah, ketika kan ini sudah dipilih, kita buat. Nah, kita ubah data. Nah, maka akan baru bisa dipilih. Jadi pada case ini aturannya itu kalau kita ingin mengubah datanya, kita harus memilih dulu tadi si tabel hasil pencarian ini. Kemudian, eh, ke-11 itulah menghapus data to do dengan tidak memilih data pada tabel. Contohnya, ketika kita ingin menghapus makan ayam, kita tidak memilih dari tabel. Tapi kita ingin menghapus makan ayam, tapi kita mencarinya dari langsung si kelola data listnya, maka langsung kita hapus. Akan menghasilkan belum ada data to do yang dipilih. Jadi kalau sama seperti ubah data tadi, kalau kita ingin menghapus atau mengubah data, kita harus memilih dulu dari si tabel hasil pencarian ini. Kemudian menghapus data to do dengan tindakan yang valid. Contohnya dengan tindakan yang valid. Kita tindakan tindak valid itu kita klik dulu. Kita ulang. Kita hapus dulu yang ini. Nah, kita klik dulu di sini, maka di si kalau data tersebut akan tertampil, maka baru kita hapus. Nah, ketika kita hapus, maka ketika kita sudah pilih dan kita hapus, baru program itu dapat berjalan. Si aplikasinya bisa menghapus si to-do list yang tadinya. Kemudian yang Kemudian yang ke-13 itu, tadi kan ke-12 sudah menghapus data itu dengan tindakan yang valid. Kemudian yang ke-13 itu mengurutkan data tabel secara descending. Jadi langsung kalau kita ingin mengurutkan data secara descending, langsung aja kita klik pada button yang ini. Diurutkan data secara descending, maka otomatis nanti si tabelnya itu akan terurut secara descending. Kemudian ke-14 juga mengurutkan data tabel secara ascending juga sama. Langsung kita klik aja secara urutkan data secara ascending, maka si otomatis nanti si tabelnya ini akan terurut dengan datanya itu secara ascending. Kemudian yang ke-15 itu melakukan pencarian data pada tabel termasuk hasil pencarian. Contohnya, kita buat keywordnya itu bel.
maka akan keluar hasil dari to-do list yang sama dengan keywordnya, yang ada sama katanya dengan keywordnya itu akan menghasilkan belajar AOK, belajar PBL, karena yang kita masukkan kan bel. Jadi to-do list yang keluar itu adalah tentang belajar. Contohnya kita buat, kita reset dulu data tabelnya. Contohnya kita buat men. Nah, akan keluar menyenangkan dan menarik. Itu. Nah, akan mengeluarkan daftar to-do yang sesuai dengan keyword yang sudah kita sediakan. Jadi, di sini kita diminta juga lanjut kepada nomor 16 itu mengurutkan hasil pencarian secara descending. Kita coba tadi belajar ya. Nah, kita reset dulu. Kita cari bel. Nah, di sini kita diminta untuk mengurutkan datanya hasil pencariannya itu secara descending. Hasil pencariannya kita urutkan secara descending. Nah, akan diurutkan secara descending. Kemudian kalau kita yang ke-17 itu diminta secara ascending. Nah, akan berubah urutan si data pada tabel ini. Kemudian di sini kita diminta untuk meriset yang terakhir itu diminta untuk meriset data tabel. Nah, kalau riset data tabel ini berguna untuk mengembalikan si urutan tabel seperti awal. Contohnya kan kita buat tadi belajar data ascending. Kita urutkan secara data ascending. Yang pertama kan belajar awal menyenangkan. Kalau secara descending, latihan menari Batak. Kemudian kita ingin meriset atau mengembalikan tampilannya itu seperti tampilan awalnya. Nah, akan kembali seperti belajar PBU. Baik, jadi demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Dari kemampuan saya masih banyak hal yang kurang. Saya harap Bapak dapat memberikan feedback kepada saya agar saya dapat memperbaikinya ke praktikum-praktikum berikutnya. Terima kasih.